Terakhir gue update Bitcoin ketika Bitcoin masih ada di level 30.000, nge-retest resisten dia untuk ketiga kalinya, namun di sini ternyata kita fail lagi, kita mengalami yang namanya koreksi lagi di sini. Balik lagi ke level 27.7 ya. Jadi memang sesuai dengan plan-plan kita sebelumnya. Kalau misalkan Bitcoin berada di bawah garis oranye yang kita bicarakan ya, dimana ini adalah garis yang menurut gue bener-bener kritikal banget ya untuk Bitcoin ya. Setiap kali Bitcoin sentuh garis oranye ini dari moving average time frame daily ini, ketika dia nggak kuat ngehold ya, dia akan lanjut dam lagi. Sementara kalau misalkan dia bisa ngehold, dia akan breakout teman ya. Contoh yang kita bisa ngehold ini yang terjadi di bulan April kemarin, kita melakukan breakout di sini. Ini kita nggak bisa ngehold, kita closing daily di bawah dari garis oranye ini, and then kita terkoreksi lebih lagi ya ke level 21 sekian. Kalau yang satu ini ke level 20.000. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa ketika kita berada di bawah garis ini cenderung tidak baik untuk Bitcoin dan ada potensi Bitcoin bisa mengalami koreksi lanjutan ya, sama seperti yang terjadi di tanggal 25 dan di tanggal 6 Februari. Dan ini contoh yang terjadi di tanggal 6 April, di mana kita bisa nge-hold line tersebut dan tidak closing di bawah line tersebut. Akhirnya kita berhasil breakout. Saat ini kita udah kembali berada di bawah line tersebut lagi, efek dari dam yang terjadi di awal Mei. Untuk outlook sendiri, gue di sini ada memberikan ya melalui grup VIP BingX ya. Ini kalian bisa lihat dan kalian bisa ikutin untuk daily update-nya ya. Ini kalian bisa join gratis juga. Jadi kalau misalnya gue lagi nggak kesempatan buat video, gue akan upload analisa gue setiap hari melalui grup VIP ini. Sekali lagi ya, kalian bisa tinggal join ini gratis. Kalian cukup tinggal daftar BingX saja, lalu kalian tinggal DM admin untuk join grup ini. Di luar dari itu, gue juga bisa merekomendasikan kalian untuk mencoba fitur konservatif trader dalam copy tradingnya BingX. Performa trader-trader selama 6 bulan terakhir, jadi kalau misalnya kalian ingin follow yang long term ya, yang secara jangka panjang memberikan kalian return atau profit yang cukup oke, ya menurut gue kalian bisa mencoba fitur yang satu ini. Ini juga cocok banget khusus bagi yang lagi sibuk kerja atau bagi yang nggak kesempatan trading setiap saat, ya kalian mungkin bisa follow salah satu trader di bagian konservatif trader ini. Sekali lagi bagi yang tertarik ya kalian bisa coba daftar BingX melalui link di deskripsi. Good newsnya yang pertama adalah kita masih bisa bertahan di moving average yang ke-50 ini, dimana kemarin kita ngehit MA50 ini ya, ini kita langsung melakukan rebound balik ke level 30.000. Saat ini kita sudah kembali retesting line tersebut lagi ya, apakah kita akan menemukan titik support di sini atau tidak, itu adalah pertanyaannya. Nah, jadi memang sesuai dari outlook grup VIP gue di sini ya, dimana gue udah mengatakan bahwa kalau misalkan kita sampai break di bawah level support kritikal ini ya, 28.400 ini, support yang sebelumnya menjadi resist yang cukup kuat untuk Bitcoin ya. Kalau misalkan kita balik lagi ke dalam ranging area di 28 awal ya, sebenarnya itu cenderung tidak baik untuk Bitcoin. Tetapi gue tidak bilang bahwa bearish yang memegang kontrol ya, bearish yang memegang kendali atau 60% kita bakalan jatuh ke level 25.000 gitu. Jadi seperti yang kita tahu bahwa besok ini akan ada kenaikan 0,25%. Sebenarnya ini baru prediksi aja ya, ini belum pasti juga ya. Tentang keputusan suku bunga di tanggal 3 Mei nanti ya oleh The Fed, ada kemungkinan 7 dalam 10 chance bakalan terjadi 25 BPS rate hike. Dan kemungkinan kalau misalkan bakalan terjadi rate hike, ini sebenarnya tidak bagus untuk Bitcoin ya. Ini bisa mendatangkan koreksi atau dam untuk Bitcoin kalau misalnya terjadi rate hike. Pertanyaannya, apakah itu akan terjadi teman? Jadi banyak yang mengatakan oke, bahwa kita akan mengalami 25 BPS rate hike, bahwa ini kemungkinan Bitcoin udah topping di level 30.000 dan siap untuk melakukan koreksi ke level 25.000. Apakah itu akan terjadi atau tidak? Kalau gue sendiri di saat ini ya, gue kan tidak trading dengan news teman. Kita tetap gabungkan juga dengan analisa kita masing-masing lah ya, dimana ya untuk saat ini ya, ketika Bitcoin memang berada faktanya di bawah moving average di garis oranye ini, maka cenderung saat ini menurut gue lebih ke 50-50 ya. Sementara kalau misalnya kita bisa backup, dan mana kita bisa backup lagi, let's say hari ini candle closing di level 29.000 minimal ya, maka menurut gue untuk di candle berikutnya ya, ketika besok ya pengumuman The Fed itu untuk kita ngedam itu agak sedikit chance ya teman ya. Itu agak menipis ya kalau misalnya kita bisa closing di atas level 29.000 lagi untuk hari ini pada Bitcoin. Itu memang adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Bitcoin yang gue lihat untuk saat ini. Sementara kalau misalnya kita kena daily bearish engulfing candle ya, dimana ya kita balik lagi, termanya kita closing di bawah level 28.000, balik lagi ke level 27 akhir, kemungkinan ya di candle berikutnya di tanggal 4 Mei ya menjelang pengumuman The Fed, ya kita bisa kena dam lanjutan setelah itu.
Jadi memang salah satu penentuannya adalah hari ini di mana kita entah harus candle closing balik lagi di atas garis oranye ini, atau kita stay di bawah, atau bahkan daily bearish engulfing di bawah level 28.000. Rebound yang saat ini kita lihat hanyalah rebound dari koreksi yang kita alamin semenjak di tanggal 30 April sampai 2 Mei ya. Dan saat ini ya kita memang udah open di candle awal bulannya ini dengan candle merah seperti ini ya. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa jadi mengalami pump kembali ya. Jadi balik lagi ke pembahasan video gua 2-3 video yang lalu. Gua ada membahas mengenai moving average dari time frame monthly, dimana ini juga bertindak sebagai salah satu titik support maupun resist yang paling kuat untuk Bitcoin ya, dimana ya terakhir kali kita gagal ngehold, kita melakukan double bottom ya di tahun 2020. Ketika bear market 2017 ini di sini juga kita gagal ngehold, and then kita diterjunkan ke level 4.000 US dollar untuk Bitcoin. Di tahun 2022 juga sama, ketika kita gagal ngehold, kita diterjunkan ke level 17.000 untuk Bitcoin, dan kemungkinan ini kayaknya gue nggak tahu kita bakalan testing lagi ke level 32.000 ini atau tidak teman-teman, karena ini memang menjadi resisten yang sangat amat kuat untuk Bitcoin. Jadi kalaupun misalkan kita bakalan ngepump lagi balik ke level 32.000, ya gue expect bakalan ada resist besar di level tersebut ya, 32.000 dari time frame monthly yang tadi kita udah lihat. Jadi memang kesimpulannya itu teman-teman ya untuk hari ini, dimana ya kita harus ngelihat ada reversal terjadi ya balik lagi ke level 29.000, which is ini adalah bullish, dan ini menurut gue kita bisa ngelihat continuation untuk Bitcoin ke level 32.000 teman. Sementara kalau misalkan ini kita ternyata balik lagi ke bawah seperti ini teman dan daily candle closing seperti itu, kemungkinan di hari berikutnya menjelang pengumuman The Fed ya kita bisa dibikin break support dari sini ya, ada kenaikan 25 BPS, and then kita dibawa break support balik lagi ke level 26 sampai 25.000 untuk Bitcoin. Dan itu benar-benar ditentukan menurut gue ya hari ini dan besok teman ya maksimal. Jadi paling sebenarnya itu aja untuk di update video kali ini ya. Saat ini kita benar-benar lagi ada di posisi neutral teman-teman ya. Kita tidak ngehold di atas moving average yang di garis oranye ini lagi ya. Dimana seminggu lalu nih kalian bisa lihat ini kita ngehold cukup oke. Tetapi ternyata sayangnya di tanggal 1 Mei kita dibawa dump dan dibawa kembali di bawah moving average ini. Tetapi ini tidak menentukan juga oke bahwa Bitcoin bakalan ke level 25.000. Enggak juga, dikarenakan kita saat ini masih maintain support area yang satu ini teman ya. Ini adalah area support lower high yang kita alamin dari 20 Maret sampai saat ini. Jadi ya selama kita nggak ngebreak ini, ya menurut gua level 25.000 ini tidak akan terjadi pada Bitcoin. Ini akan terjadi momen dimana kita breakdown teman melakukan breakdown di bawah garis kuning ini. Selama itu nggak terjadi, menurut gua saat ini masih ada probabilitas sekitar 50-50 ya, dan ini akan ditentukan oleh daily closing candle hari ini. Untuk menjelang besoknya pengumuman The Fed akan melakukan dump menjelang kenaikan 25 BPS tersebut, atau ternyata kita malah mengalami pump. Sementara kalau misalnya kita bisa stay di atas level 29.000, itu menurut gua adalah chance yang benar-benar bullish untuk Bitcoin menuju ke level yang lebih tinggi 31 sampai 32.000 untuk Bitcoin. Paling itu aja teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.